Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sedikitnya 7 kios yang menjual buah-buahan di pusat kota Idi, Aceh Timur ludes terbakar. Harga cabai dan bawang merah di pasar tradisional Kota Banda Aceh masih tinggi. Dua perempuan Aceh mendedikasikan diri menjadi pengawal ambulans mewariskan semangat Kartini di Aceh. Sejumlah pelanggar kanun syariat Islam di Lok Semawe menjalani hukuman cambuk di depan umum. Mereka yang dicambuk divonis bersalah karena kasus jarimah maisir atau perjudian dan perzinahan dengan hukuman mulai dari 3 hingga 100 kali cambukan. Eksekusi cambuk berlangsung di Balai Rehabilitas Moral dan Akhlak Desa Blangpanyang, Kota Lok Semawe. Satu persatu pelanggar kanun syariat Islam ini digiring untuk dicambuk. Dari 10 pelanggar, 9 orang diantaranya merupakan kasus perjudian. Mereka menjalani hukuman cambuk mulai dari 3 hingga 13 kali cambukan. Sedangkan seorang terpidana kasus zina terhadap anak diganjar hukuman 100 kali cambukan. Terpidana kasus zina sempat beberapa kali merintih kesakitan dan meminta dihentikan cambukan. Menjalani hukuman sebanyak 100 kali mendarat di punggungnya. Putusan 9, cuman bervariasi, ada yang dikurangi masa tahanan, ada yang sempat ditangguhkan penahanannya, jadi bervariasi. Paling rata-rata 9. Rata-rata 9, ada yang 100, ada yang 13 tadi. Untuk terpidana zina tadi, itu hukuman penjaranya masih tetap dijalani? Masih tetap dijalani. Ya. Berapa lama Pak nanti? 2 tahun. 20 bulan. 20 bulan. 9 dari 10 terpidana langsung dinyatakan bebas dan kembali ke keluarga setelah dicambuk. Sementara seorang jarimah zina terhadap anak harus menjalani hukuman penjara selama 20 bulan. Hingga saat ini 34 perkara pelanggaran syariat Islam masih diproses di pengadilan. Sementara untuk pelanggaran ringan hanya menjalani pembinaan di Balai Rehabilitas Moral dan Akhlak. Yang sudah divonis belum ada, tapi lagi proses. Tapi kalau misalnya pelanggaran, mungkin sekitar 34 pelanggaran yang sudah kita tangani. Sudah dicambuk? Belum dicambuk, jadi masih proses. Ada yang proses rehab, ada yang proses ke pengadilan. Itu untuk kasus apa aja? Ya? Khususnya yang kasus jarimah, itu masih proses persidangan. Ya, siap. Pelaksanaan hukuman cambuk ini diharapkan dapat menghadirkan efek jera bagi pelaku serta pembelajaran bagi masyarakat umum. Tim Liputan 6 melaporkan dari Lok Semawe. Dua perempuan di Aceh mendedikasikan diri membantu orang lain. Dedikasinya tak tanggung-tanggung membantu mengawal ambulans pembawa pasien di jalan raya menuju rumah sakit. Mereka tidak hanya menuntun ambulans, mereka juga turut membantu pasien yang darurat agar bisa diobati. Pekerjaan penuh risiko tanpa mengharapkan imbalan, itulah yang ditekuni Aisyah dan Aliyah. Dua perempuan muda ini berani menerobos jalan demi menjalankan misi kemanusiaan. Mereka merogoh kocek pribadi hanya untuk membantu warga. Semangat Kartini begitu melekat pada dua sosok Aisyah dan Aliyah Azura.
Keduanya sudah terlibat dalam komunitas emergensi relawan Patwal Aceh atau ERPA sejak 2019 lalu. Komunitas ini memiliki prinsip bekerja tanpa pamrih, membelah padatnya jalanan kota demi mendahului pasien darurat. Aisyah dan Aliyah tak menyangka hobi motoran itu membawa pada misi kemanusiaan yang mulia. Sebagai contoh, pada Minggu pagi 20 April 2025, pesan singkat masuk dalam grup pesan singkat ERPA. Mobil ambulans asal Kabupaten Pidijaya butuh pengawalan saat pasien darurat akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin, Banda Aceh. Dengan sigap, keduanya langsung menuju pos 3 wilayah Kaju, Aceh Besar. Misi kemanusiaan baru saja dimulai. Klakson motor yang dinaiki Aisyah dan Aliyah meraung di jalanan. Sesekali keduanya tampak melambaikan tangan, meminta pengendara lain untuk membuka jalan. Pekerjaan seperti ini butuh keberanian. Di samping keselamatan pasien yang sedang darurat, keselamatan diri adalah kunci utama. Tak heran, keduanya sempat ditentang keluarga lantaran dianggap berbahaya untuk dikerjakan perempuan. Namun bagi keduanya, perempuan dan laki-laki sama saja. Memang sebelumnya hobi motoran, cuman kan lebih ke tergerak hati nuraninya juga sih Bang, kan lebih bermanfaat juga. Kadang-kadang kan suka kasihan tuh melihat ambulan di jalan atau di lampu merah. Kalau dulu tuh agak susah itu Bang kami untuk buka jalan, karena kan beberapa masyarakat kan ada yang belum peka ya. Tapi kalau misalnya sekarang udah, kalau mereka ada tahu anak Erpan nih lewat, mereka udah mulai bukain jalan gitu. Lagi kita bisa, ya nggak ada salahnya kita ini coba Bang. Perempuan itu juga bisa, nggak mesti hanya cowok aja. Kayak yang saya bilang tadi dari awal, mungkin banyak pro kontra kenapa kok cewek nih. Harusnya kan ini dikerjain sama laki-laki. Tapi kalau misalnya kita berani sebagai perempuan, apa salahnya kita coba? Bagi Aisyah dan Aliyah, bergabung dengan komunitas ini adalah panggilan hati nurani. Selain untuk menolong, misi juga untuk membuktikan bahwa perempuan juga bisa yang dominan ditekuni oleh laki-laki. Habis itu nengok-nengok, kayaknya ada nih jiwa untuk membantunya juga kan. Jadi ya udah ikutlah. Terakhir gabung. Kalau misalkan untuk di jalan, kalau masalah keserempet tuh adalah sedikit. Karena kita nggak tahu kondisi di jalan gimana kan Bang. Belum nanti yang ada kejadian apa, apalagi itu ditanggung semua sendiri, pure sendiri. Bukan ada bantuan dari orang nanti kasih dana. Masih banyak pengendara di jalan raya kurang peka terhadap kendaraan emergensi sehingga butuh jalur untuk evakuasi. Padahal waktu sedetik bermanfaat bagi mereka yang terbaring sakit di ambulans atau rumah atau bangunan terbakar. Atas keprihatinan tersebut lahirlah komunitas ERPA. Kendati risiko yang dihadapi para relawan sangat tinggi, namun risiko menjadi tanggung jawab sendiri. Komunitas ERPA sudah tersebar di beberapa wilayah di Aceh. Selain di Banda Aceh, komunitas relawan kemanusiaan itu juga hadir di Biren, Aceh Timur, Pidi, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Singkil, hingga wilayah Lok Semawe. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Kegandrungan generasi muda pada game daring semakin mengkhawatirkan, mendorong Pemkab Pidijaya membangun perpustakaan. Gedung perpustakaan diharapkan bisa mengalihkan perhatian siswa dari kecanduan game daring. Perpustakaan Meredu Pidijaya selain mengalihkan generasi penerus dari game, juga menggalakkan minat baca. Gedung perpustakaan 2 lantai yang berdiri di luas lahan lebih dari 1.000 meter persegi dibangun dari dana alokasi khusus DAK Aceh tahun 2024 senilai 10 miliar rupiah. Gedung perpustakaan Meredu merupakan terbaik kedua di Pulau Sumatera. Untuk menarik minat pengunjung, perpustakaan diperkaya dengan pemutaran film sejarah.
Berarti memang semuanya itu kan bergerak ke digital, ya kan? Berarti perpustakaan itu juga harus bergerak ke digital. Nah, berarti perpustakaan juga harus menyediakan ya, akses digital dan online sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Perpustakaan harus ditambah dengan kantin dan musala agar pengunjung nyaman. Ya, kita akan terus mendukung program-program untuk gemar membaca. Ya, mungkin ada salah satu yang harus kita dorong adalah apakah akan kita buat teater dan kita akan putar film-film sejarah dan jadi kita buat dulu anak-anak TK itu untuk mau dulu ke pustaka. Dengan mau mungkin dengan sendirinya mereka akan gemar membaca. Nah, harapan saya untuk pelayanan tetap jaga pelayanan dan siapa yang datang harus disambut dengan baik, apakah itu tua atau muda. Peresmian perpustakaan Meredu diwarnai pesiju atau tepung tawar oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Pidi Jaya. Tim Liputan melaporkan dari Pidi Jaya, Aceh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Adila Retul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.